Bismillahirrohmanirrohim, pada video kali ini, insya Allah saya akan menyampaikan fakta-fakta menarik tentang keistimewaan air Zam-Zam. Air Zam-Zam bukanlah air yang asing bagi kaum muslimin. Air ini mempunyai keutamaan yang sangat banyak. Rasulullah telah menjelaskan kegunaan air tersebut. Beliau bersabda, sebaik-baik air yang ada di muka bumi adalah Zam-Zam. Di dalamnya terdapat makanan yang mengenyangkan dan penawar penyakit. Makna Zam-Zam. Kata Zam-Zam dalam bahasa Arab berarti, yang banyak atau melimpah. Adapun air Zam-Zam yang dimaksud oleh syariat, yaitu air yang berasal dari sumur Zam-Zam. Letaknya dengan Ka'bah, berjarak sekitar 38 hasta. Dinamakan Zam-Zam, sesuai dengan artinya, karena memang air dari sumur tersebut sangat banyak dan berlimpah. Tidak habis walau sudah diambil dan dibawa setiap harinya ke seluruh penjuru dunia oleh kaum muslimin. Dinamakan dengan Zam-Zam, bisa juga diambil dari perbuatan Hajar. Ketika air Zam-Zam terpancar, ia segera mengumpulkan dan membendungnya. Atau diambil dari galian malaikat Jibril dan perkataannya, ketika ia berkata kepada Hajar. Disebutkan juga, bahwa nama Zam-Zam adalah alam, atau nama asal yang berdiri sendiri, bukan berasal dari kalimat atau kata lain. Atau juga diambil dari suara air Zam-Zam tersebut, karena Zam-Zamatul Ma'a adalah suara air itu sendiri. Nama lain Zam-Zam antara lain disebut Barah, kebaikan, Madmunah, yang berharga, Taktumu, yang tersembunyi, Hasmah Jibril, galian Jibril, Sifa Sukim, obat penyakit, Ta'amutu'im, makanan, Syarabul Abrar, minuman orang-orang baik. Sejarah munculnya Zam-Zam disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, dari hadits Ibnu Abbas. Suatu saat, ketika berada di Mekah, Nabi Ibrahim menempatkan istrinya Hajar dan anaknya Ismail di sekitar Ka'bah, di suatu pohon besar. Waktu itu, tidak ada seorang pun di Mekah, melainkan mereka bertiga. Setelah Nabi Ibrahim alaihi salam meletakkan kantong berisi kurma dan air, ia pun beranjak pergi. Namun Hajar mengikutinya seraya mengatakan, "Wahai Ibrahim, kemanakah engkau akan pergi dengan meninggalkan kami sendiri di tempat yang tiada manusia lain, atau yang lainnya?" Pertanyaan itu ia ulangi terus. Tetapi Nabi Ibrahim tidak menengok kepadanya. Sampai akhirnya Hajar berseru kepadanya, "Apakah Allah yang menyuruhmu melakukan hal ini?" "Ya," jawab Nabi Ibrahim. "Kalau begitu, Allah tidak akan menyengsarakan kami," seru Hajar. Kemudian kembalilah Hajar ke tempatnya, dan Nabi Ibrahim terus melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di Saniyah jalan bebukitan, arah jalan ke Kada. Rasulullah ketika memasuki Mekah juga melewati jalan tersebut dan keluarganya tidak dapat melihatnya lagi. Nabi Ibrahim menghadap ke arah Baitullah, lalu mengangkat kedua tangannya. "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah, yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu, agar mereka mendirikan salat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur." Ibunda Ismail menyusui anaknya dan meminum dari kantong air tersebut. Hingga akhirnya air itu pun habis, dan anaknya kehausan. Dia melihat anaknya dengan penuh cemas, karena terus menangis. Dia pun pergi untuk mencari sumber air, karena tidak tega melihat anaknya kehausan. Pergilah dia menuju bukit terdekat, yaitu Bukit Safa, dan berdiri di atasnya. Pandangannya diarahkan ke lembah di sekelilingnya, barangkali ada orang di sana. Akan tetapi, ternyata tidak ada. Dia pun turun melewati lembah sampai ke Bukit Marwa. Berdiri di atasnya dan memandang barangkali ada manusia di sana. Tetapi, ternyata tidak juga. Dia lakukan demikian itu hingga 7 kali. Ketika berada di atas Bukit Marwa, dia mendengar ada suara. Dia berkata kepada dirinya sendiri, "Diam." Setelah diperhatikannya ternyata memang benar dia mendengar suara. Kemudian dia pun berkata, "Aku telah mendengar. Apakah di sana ada pertolongan?" Tiba-tiba dia melihat malaikat Jibril, yang mengais tanah dengan kakinya, atau dengan sayapnya, sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain, kemudian memukulkan kakinya di atasnya. Maka keluarlah darinya pancaran air. Hajar pun bergegas mengambil dan menampungnya. Dicinduknya air itu dengan tangannya dan memasukkannya ke dalam tempat air. Setelah dicinduk, air tersebut justru semakin memancar. Dia pun minum air tersebut dan juga memberikan kepada putranya, Ismail. Lalu malaikat Jibril berkata kepadanya, "Jangan takut terlantar. Sesungguhnya, disinilah Baitullah yang akan dibangun oleh anak ini, Ismail, bersama ayahnya. Dan sesungguhnya, Allah tidak akan menelantarkan hambanya." Beberapa waktu kemudian,
datanglah orang-orang dari kabilah Jurhum turun di lembah Makkah. Mereka turun karena melihat burung-burung yang berputar-putar. Mereka berkata, burung ini berputar-putar di sekitar air. Kami yakin di lembah ini ada air. Lalu mereka mengirim utusan, dan ternyata benar mereka mendapatkan air. Utusan itu pun kembali dan memberitahukan kepada orang-orang yang mengutusnya tentang adanya air. Mereka pun kemudian mendatanginya, dan meminta izin dari Ummu Ismail, bahwa mereka akan mampir ke sana. Ummu Ismail pun mempersilahkan dengan syarat, bahwa mereka tidak berhak memiliki sumber air tersebut, dan kabilah Jurhum ini pun setuju. Penemuan kembali air Zam-Zam. Ketika Abdul Muthalib sedang tidur di Hijr Ismail, dia mendengar suara yang menyuruhnya menggali tanah. Galilah Tayyibah, yang baik. Yang baik yang mana? Tanyanya. Esoknya, ketika tidur di tempat yang sama, dia mendengar lagi suara yang sama, menyuruhnya menggali Barah, yang baik. Dia bertanya, benda yang baik yang mana? Lalu dia pergi. Keesokan harinya, ketika tidur di tempat yang sama di Hijr Ismail, dia mendengar lagi suara yang sama, menyuruhnya menggali Madmunah, sesuatu yang berharga. Dia bertanya, benda yang baik yang mana? Akhirnya pada hari yang keempat dikatakan kepadanya, galilah Zam-Zam. Dia bertanya, apa itu Zam-Zam? Dia mendapat jawaban, air yang tidak kering dan tidak meluap, yang dengannya engkau memberi minum para haji. Dia terletak di antara tahi binatang dan darah. Berada di patukan gagak yang hitam, berada di sarang semut. Sesaat Abdul Muthalib bingung dengan tempatnya tersebut, sampai akhirnya ada kejelasan dengan melihat kejadian yang diisyaratkan kepadanya. Kemudian ia pun bergegas menggalinya. Orang-orang Quraisy bertanya kepadanya, apa yang engkau kerjakan, hai Abdul Muthalib? Dia menjawab, aku diperintahkan menggali Zam-Zam, sampai akhirnya ia beserta anaknya. Harits mendapatkan apa yang diisyaratkan dalam mimpinya, menggali kembali sumur Zam-Zam yang telah lama dikubur dengan sengaja oleh suku Jurhum. Keutamaan dan khasiat air Zam-Zam dari penjelasan Rasulullah dan para ulama dapat diketahui, bahwa air Zam-Zam memiliki barakah dan keutamaan. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan air Zam-Zam dapat disebutkan sebagai berikut. Dari Jabir dan Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, air Zam-Zam tergantung niat orang yang meminumnya. Ibnu Taimiyah berkata, seseorang disunahkan untuk meminum air Zam-Zam sampai benar-benar kenyang, dan berdoa ketika meminumnya dengan doa-doa yang dikehendakinya. Tidak disunahkan mandi dengan menggunakan air Zam-Zam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, air Zam-Zam sesuai dengan niat ketika meminumnya. Bila engkau meminumnya untuk obat, semoga Allah menyembuhkanmu. Bila engkau meminumnya untuk menghilangkan dahaga, semoga Allah menghilangkannya. Air Zam-Zam adalah galian Jibril, dan curahan minum dari Allah kepada Ismail. Dari Abi Tufail, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, kami menyebut air Zam-Zam dengan syuba'ah, yang mengenyangkan. Dan kami juga mendapatkan, air Zam-Zam adalah sebaik-baik pertolongan, kebutuhan atas kemiskinan. H.R. Tabrani, dari Usamah, bahwasanya Rasulullah meminta untuk didatangkan segantang air Zam-Zam, kemudian beliau meminumnya dan berwudu dengannya. H.R. Ahmad, disebutkan dalam silsilah sahihah, adalah Rasulullah membawa air Zam-Zam di dalam kantong-kantong air, yang terbuat dari kulit. Beliau menuangkan dan membasuhkannya kepada orang yang sedang sakit. Tatkala Jibril memukul Zam-Zam dengan tumit kakinya, Ummi Ismail segera mengumpulkan luapan air. Nabi berkata, semoga Allah merahmati Hajar dan Ummu Ismail. Andai ia membiarkannya, maka akan menjadi mata air yang menggenangi seluruh permukaan tanah. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik air yang terdapat di muka bumi adalah Zam-Zam. Di dalamnya terdapat makanan yang mengenyangkan dan penawar penyakit. Abu Dzar Al-Ghifari berkata, selama 30 hari, aku tidak mempunyai makanan kecuali air Zam-Zam. Aku menjadi gemuk dan lemak perutku menjadi sirna. Aku tidak mendapatkan dalam hatiku kelemahan lapar. Dari Aisyah, ia membawa air Zam-Zam. Ia mengkabarkan, sesungguhnya dahulu Rasulullah membawanya sebagai bekal perjalanan. Ibnul Qayyim berkata, aku dan selain diriku telah mengalami perkara yang ajaib tatkala berobat dengan air Zam-Zam. Dengan izin Allah, aku telah sembuh dari beberapa penyakit yang menimpaku. Aku juga menyaksikan seseorang yang telah menjadikan air Zam-Zam sebagai makanan.